Viewers, gimana kabar kalian? Ketemu lagi di Voltage Movie. Setelah kemarin kita mengulas alur cerita film Train to Busan dari negeri ginseng, kali ini kita masih akan bahas tema yang sama, masih seputar zombie-zombian. Tapi kali ini kita akan berpindah ke negerinya Uncle Sam dengan film yang berjudul World War Z. Film dengan genre horror zombie ini dirilis pada tahun 2013 dan disutradarai oleh Mark Foster di Amerika. Film ini diangkat dari sebuah novel karya Max Brooks dan dibintangi oleh Brad Pitt sebagai tokoh utamanya. Film ini terbilang sangat sukses dengan modal yang hanya sekitar 190 juta dolar dan film ini mampu mengantongi sekitar 540 juta dolar sejak awal film ini dirilis. Ya, walaupun dengan keuntungan yang sudah seabar begono dan ada rencana untuk rilis film seri keduanya, nyatanya rencana ini berakhir gagal. Karena pada 2019 lalu proyeknya dicancel karena ada isu budget yang tidak cukup. Film World War Z ini menceritakan tentang Gary Land, seorang mantan marinir dari pasukan PBB yang ditugasi untuk menginvestigasi dan mencari petunjuk untuk mencari cara menghentikan pandemi zombie yang terjadi di seluruh dunia. Yo, daripada semakin penasaran, ayo kita mulai saja alur ceritanya. World War Z. Cerita dimulai di sebuah rumah tempat keluarga Land tinggal. Gary Land dan istrinya Karin yang sedang tertidur lelap terbangun ketika kedua anaknya Rachel dan Connie melompat ke arah mereka. Lalu cerita berpindah di meja makan di mana di situ Gary sedang menyiapkan pancake untuk kedua putrinya. Saat mereka sedang makan, dari berita terdengar bahwa pemerintah sedang memberlakukan darurat militer untuk beberapa daerah. Cerita kemudian berpindah di kota Philadelphia, di mana di situ diperlihatkan jalanan kota yang sedang macet. Dan sekeluarga yang sedang mau pergi ke suatu tempat menjadi salah satu yang ikut terjebak di dalamnya. Gary dan Karin mulai curiga setelah beberapa helikopter lewat di atas mereka. Mereka pun mencoba mencari tahu informasi lewat radio. Dari radio, ada berita dari WHO yang mengabarkan bahwa ada virus rabies yang telah menyebar dan sudah mewabah ke 12 negara. Tapi tak berselang lama, dari arah belakang kemudian muncul Pak Polisi yang menyuruh Gary tetap stay di dalam mobil. Sayangnya, tiba-tiba Gary yang seketika melihat jalan di depannya terbuka, segera tancap gas mobilnya. Tapi sayangnya, mobil Gary harus berhenti ketika tiba-tiba saja ada mobil ambulans muncul dan menabrak dari sisi kirinya. Beruntungnya, Land sekeluarga berhasil selamat. Di situ, Gary melihat suasana kota yang sudah sangat kacau dan orang-orang semuanya berlarian. Tak lama kemudian, dari arah kejauhan, tiba-tiba datang sekelompok orang dengan perilaku yang aneh dan mulai menyerang orang-orang yang ada di sekitarnya. Dan yang bikin tambah ngeri lagi, setiap 12 detik setelah tergigit, orang-orang yang terkena gigitan akan berubah menjadi gila dan mulai menyerang orang yang lain. For your information ya guys, di sini Gary menduga bahwa ini masih ada hubungannya dengan virus yang menyebar seperti yang dikatakan oleh WHO sebelumnya. Dan di alur cerita jauh ke depan, Gary nantinya akan mengetahui bahwa orang-orang yang terkena virus ini akan berubah menjadi mayat hidup dan mereka akan disebut sebagai zombie. Dan sekeluarga kemudian menyelamatkan diri dengan menaiki sebuah mobil dan segera pergi keluar dari Philadelphia. Di sini lalu kita diperlihatkan dengan keadaan kota yang sudah acak-adut. Orang-orang berlarian ke sana kemari dan kebakaran terjadi di mana-mana. Singkat cerita,
Len sekeluarga akhirnya berhasil keluar dari Philadelphia. Rachel dengan penyakit asmanya yang mulai kambuh. Sayangnya, obat asmanya tertinggal dan mereka harus pergi ke apotek untuk mencari obatnya. Rach, look at me. I'm gonna be alright. Di tengah perjalanan, Gary mendapat telepon dari temannya Thierry. It's Cherry. Where are you? For your information lagi ya guys, Thierry dan Gary ini sebelumnya satu rekan di PBB. Gary sebelumnya adalah mantan perwira di pasukan PBB. Dia bekerja di lapangan sebagai analisis dan penyelidik. Sedangkan Thierry sampai sekarang masih aktif dan bekerja sebagai wakil sekretaris di PBB. Thierry memberitahu Gary bahwa dia butuh bantuannya dan berjanji akan menyebut Gary dan keluarganya. I need you back. Right, we'll try to get a helicopter to you. Cerita lalu berlanjut di Newark, New Jersey. Di sini Len sekeluarga pergi ke salah satu pusat perbelanjaan untuk mencari persediaan makanan dan obat-obat untuk Rachel. Ketika sampai di rak obat, Gary dikejutkan dengan seorang pemuda yang keluar dengan memegang pistol. Di situ terlihat dia baru saja telah menembak seseorang. Di luar dugaan, pemuda itu malah menanyakan ke Gary obat apa yang ingin dia cari dan mencarikan obatnya. Thank you. Tak lama berselang, tiba-tiba Gary kemudian cepat-cepat mencari Connie dan Karin. Di situ Gary melihat Karin sedang diserang oleh dua orang pria. Lalu terjadi baku tembak di mana Gary akhirnya berhasil menyelamatkan Karin. Setelah mendapat apa yang mereka cari, Len sekeluarga lalu keluar, tapi mobil yang mereka pakai ternyata sudah hilang. Mereka lalu berencana untuk menuju ke salah satu apartemen. Gary lalu menelpon Thierry memberitahu tentang posisi mereka. Dan Thierry berjanji akan menjemput mereka setelah subuh. Apartment buildings 23rd. Saat dalam perjalanan tiba-tiba zombie pun bermunculan dan mulai berlari mengejar mereka. Singkat cerita, akhirnya Len sekeluarga berhasil menyelamatkan diri dengan bantuan salah satu penghuni apartemen di sana. Di situ mereka berkenalan dengan Thomas dan kedua orang tuanya. Are you guys hungry? Yes, thank you. Di keesokan harinya, Gary yang merasa telah ditolong mengajak Thomas dan keluarganya untuk ikut dengannya. Tapi sayangnya orang tua Thomas menolaknya. You need anything else before you leave? Gary kemudian menyiapkan senjatanya dan segera pergi menuju ke atap apartemen. Saat dalam perjalanan ke atas, zombie-zombie yang mendengar suara tembakan langsung cus pergi ke arah sumber suaranya. Di situ Len sekeluarga harus berlari-lari dari kejaran zombie dan Gary sendiri harus melawan beberapa zombie-zombie yang mengejar. Karin yang sudah sampai di atap lalu segera menyalakan suara. Tim yang dikirim oleh Thierry juga sudah sampai. Gary yang masih tertinggal melawan zombie-zombie akhirnya berhasil selamat setelah Thomas datang membantunya. Di sini kita tahu ya Rek, kalau orang tua Thomas ternyata tidak berhasil selamat. Gary dan Thomas lalu menyusul ke atap. Gary yang merasa bahwa di mulutnya tadi kemasukan darah dari zombie segera berlari ke arah tepi bangunan dan mulai menghitung selama 12 detik. Beruntungnya ternyata Gary tidak berubah menjadi zombie. Singkat cerita, Len sekeluarga dan dengan bantuan dari tim yang dikirim oleh Thierry berhasil selamat dan pergi meninggalkan New Jersey. Tak berselang lama, keluarga Len
sampai di kapal komando PBB yang berada di Samudra Atlantik. Di sini Gary akhirnya bertemu dengan Thierry. Good to see you, my friend. Setelah menempatkan Karin, Rachel, Connie, dan Thomas di bangsal, Thierry berbicara dengan Gary. Your bunk beds are number 2, 3, and 6. Di situ dia diberitahu bahwa presiden sudah die. Virus sudah menyebar di mana-mana. Dan pasukan tidak berhasil melawan karena seluruh peluru yang mereka pakai tidak mempan. The president is dead. Tak berselang lama, kapten dari kapal komando PBB datang. Harry! Dan dia langsung menemui Gary. Dia diberitahu Thierry bahwa Gary adalah penyelidik yang paling handal. Dan dia meminta Gary untuk membantu Dr. Fazbak, ahli virus, dan tim SEAL untuk mencari tahu tempat awal virus dan mencari kemungkinan vaksin di Camp Humbre di Korea Selatan. Captain, I'm not your guy. Gary yang awalnya menolak, akhirnya terpaksa harus menerima tugas itu karena jika tidak, dia dan keluarganya akan dipulangkan ke Philadelphia. It's your choice, Mr. Lane. Simple. Singkat cerita, setelah berpamitan dengan keluarganya, Gary bersama dengan Dr. Fazbak dan tim menuju ke Korea Selatan. Setibanya di kamp Korea Selatan, Gary dan tim yang sedang menunggu tim dari Humbres mendadak diserang oleh zombie. Saking paniknya dengan zombie-zombie yang menyerang, Dr. Fazbak yang mau kembali masuk ke dalam pesawat secara nggak sengaja terpeleset dan pistol yang dia bawa menembak ke arahnya. Dan dia seketika mati. Tak lama kemudian, tim dari Humbres datang dan bawa Gary dan tim masuk ke dalam camp. Dengan kematian Dr. Fazbak, penyelidikan kini berada di tangan Gary. Tapi sayangnya, tidak banyak yang bisa didapatkan dari camp ini. Selain info tentang bagaimana zombie tertarik dengan bunyi suara yang keras. Noise. Are they drawn to it? Lalu seorang prajurit yang kakinya cacat tidak diserang oleh zombie. Is that how you tweaked your leg? Nah, shit's been bugging me a while. Dan Israel yang berhasil menyelesaikan pembangunan tembok yang melingkari wilayahnya tepat sehari sebelum virus zombie menyebar. Dan orang yang ada di balik itu adalah Jurgen Warmbun. Jürgen Warmbra. Dengan info itu, Gary akhirnya memutuskan tujuan selanjutnya adalah Israel. Going to Jerusalem. I'm your co-pilot.